meskipun kaki kiri saya lumpuh sejak kecil, saya sudah terbiasa dihina, dibully, tapi saya malah selalu melawan gitu kan, hingga akhirnya saya tidak menganggap bahwa saya mempunyai kekurangan. Saya pengen ikut beraktivitas dengan teman-teman lainnya. Dengan menggunakan kruk, tongkat di kaki kiri saya ikut main bola gitu kan. Wow. Ada suatu kejadian lagi yang menyebabkan syaraf mata saya rusak dan saya menjadi tunanetra permanen hingga saat ini. Sedikit demi sedikit saya mulai merasa bisa melihat dengan mata hati saya. Jadi saya bisa Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, apa kabar? Wah, hari ini seru banget karena di YouTube saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Oke, karena saya sebenarnya belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung. Ini the first time, pertama kali kita akan bertemu secara virtual dan kita akan ngobrol-ngobrol. Saya yakin ada banyak hal yang bisa dibagikan, ada banyak inspirasi dan saya juga penasaran banget pengen dengar cerita dari beliau dan juga pengen mendapatkan inspirasi dari kisah hidup beliau. Jadi langsung saja kita panggil Eri Blind. Yeay! Hai, halo Miss Mary, halo Indonesia. Wow, baik. Kang Eri apa kabar? Baik, sehat, ya. Alhamdulillah. Oke, kita baru pertama kali nih ketemu di sini. Iya ya. Oke, tapi sebelum ini. Padahal saya sudah sejak lama mengidolakan Miss Mary loh. Wah, thank you, makasih. Aku udah nyanyiin lagunya Kang Eri juga. Jadi lagu Asa untuk Indonesia itu adalah project lagu yang mungkin kayaknya sudah hampir sebulan yang lalu ya. Itu udah dirilis, udah menjadi inspirasi bagi banyak orang juga, dinyanyikan juga oleh banyak orang ya, dan menguatkan harapan untuk Indonesia, asa untuk Indonesia. Dan itu dibuat dan ditulis oleh Kang Eri Erlangga ya nama lengkapnya ya. Iya. Saya terlahir dengan nama Eri Erlangga, tapi mungkin karena saya buta, jadi orang biar gampang memanggil saya Eri Blind gitu. Tadinya mungkin maunya si buta dari gua hantu, tapi terlalu menyeramkan. Oke. Tapi nama Eri Blind itu berarti julukan yang memang sengaja dibuat atau dari teman-teman gimana? Awalnya itu produser saya dulu waktu saya di Naga Suara. Jadi beliau udah Eri Blind aja lah biar gampang katanya gitu. Oke, berarti nanti kita cerita-cerita dulu ya. Kita akan cerita-cerita dan saya juga pengen mengenal lebih banyak lagi tentang Kang Eri. Tapi mungkin sebelumnya kita bahas tentang lagunya dulu nih, Asa untuk Indonesia. Nah, itu apa awal mulanya bisa menulis lagu Asa untuk Indonesia itu seperti apa Kang Eri? Jadi pada saat itu kebetulan saya lagi bertapa ya untuk mencari inspirasi tentang apa nih yang bisa saya buat lewat karya untuk Indonesia. Dan tiba-tiba telepon berdering dan sahabat saya Icun Lin, produser sekaligus juga pencipta lagu, menelpon saya dan beliau menyampaikan bahwa beliau ada nada lagu yang ingin dituliskan syairnya. Nah, akhirnya saya simak dan saya resapi, terus akhirnya saya membuatkan lirik lagu untuk lagu tersebut yang belakangan saya temukan beberapa kalimat sakti yang memang curahan hati saya yang saya curahkan untuk Indonesia. Setelah beberapa kali tulis, ada yang diubah, ada yang disempurnakan hingga akhirnya jadilah Asa untuk Indonesia. Oke, apa nih curahan hatinya pada saat itu? Curahan hatinya adalah pertama kita pasti sejak berlakunya physical distancing
kita pasti mengalami keterbatasan, tidak bisa bertemu siapapun, tidak bisa istilahnya melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan. Jadi benar-benar pergerakan kita ini sangat terbatas. Sedangkan kita pasti banyak kerinduan pada hal-hal apapun yang sudah menjadi aktivitas kita sehari-hari, atau hal-hal apapun yang menyenangkan di seluruh pelosok negeri ini kan. Gitu. Hingga akhirnya ya kita hanya bisa di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah, dan itu pun yang menjadi salah satu yang saya curahkan dalam lirik lagu Asa Untuk Indonesia. Selain juga adalah meskipun kita semua dalam kondisi yang sangat tidak enak, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap semangat dan yakin bahwa esok hari badai akan berhenti. Itu gak kalimat yang saya nyanyikan loh. Esok hari badai kan berhenti. Wah, benar. Oke, Mas, ini nyanyi bareng sama yang penulis lirik lagunya ya. Ya, senang sekali ya. Tapi memang benar sih seperti yang Kang Eri bilang bahwa di saat mungkin selama 1,5 bulan terakhir ini banyak orang, bahkan hampir semua orang merasa terbatas gitu, dengan keterbatasan ruang gerak gitu. Ada banyak hal yang awalnya bisa dilakukan tapi ternyata sekarang jadi nggak bisa dilakukan gitu. Tapi justru itulah salah satu alasan kenapa saya mengundang Kang Eri untuk bisa sharing ya di acara ini, sharing kepada semua yang sedang menonton, karena Kang Eri pun sebenarnya juga pernah mengalami masa-masa di mana ada begitu banyak keterbatasan. Dari Kang Eri sendiri pun juga dari segi keterbatasan fisik, tunanetra dan juga tunadaksa, ya kan? Tapi bagaimana dari keterbatasan itu Kang Eri bisa terus berkarya? Mungkin bisa diceritakan dulu nih, awalnya punya keterbatasan secara fisik itu seperti apa? Awalnya sejak bayi saya menderita meningitis, dan pada saat itu juga berdampak kelumpuhan pada kaki kiri saya. Dan itu berlangsung hingga saya di sekolah, dan kemudian di tahun 2003 ada suatu kejadian lagi yang menyebabkan syaraf mata saya rusak dan saya menjadi tunanetra permanen hingga saat ini. Jadi saya ada double keterbatasan ya. Oke. Kecelakaan apa kalau boleh tahu Kang Eri waktu itu? Saya masa lalu saya kurang baik, jadi anak yang nakal, kebut-kebutan juga. Kita juga masuk di pergaulan-pergaulan yang biasalah anak-anak muda, tidak lepas dari mabuk-mabukan dan lain sebagainya, hingga suatu saat saya terjatuh dari motor dan nggak ingat apa-apa lagi. Kemudian begitu nggak lama kemudian saya masih bisa sadar, saya masih bisa pulang ke rumah. Setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi sampai saya ingat lagi di rumah sakit dan udah gelap. Oh, tapi pas jatuh dan berjalan ke rumah itu masih bisa melihat? Itu masih bisa melihat. Oke. Jadi ada benturan dan karena saya tidak pakai helm, jadi mungkin ada suatu benturan yang mengakibatkan syaraf mata saya rusak. Oke. Tapi atau juga mungkin akibat dari minum-minuman yang pada saat itu juga saya dalam keadaan sedang seperti itulah. Iya. Oke. Tapi kalau dilihat nih, misalnya kayak dari penglihatan saya dan juga mungkin yang sedang menonton, terlihat sebenarnya matanya normal ya. Maksudnya kelihatannya seperti normal dan seperti bisa melihat seperti biasa. Padahal sebenarnya dari Kang Eri sama sekali nggak bisa melihat. Sama sekali tidak bisa melihat. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melihat tapi dengan mata yang tetap normal seperti ini, itu ada gangguan pada syaraf matanya. Tapi kalau untuk kornea matanya masih tidak bermasalah. Cuman bisa dilihatnya kalau orang normal itu kan di tengah-tengah hitamnya mata itu ada pupil. Nah kalau orang normal itu ketika terang pupil akan mengecil,
Iya. Kemudian ketika gelap pupilnya akan membesar. Tapi kalau saya pupil selalu membesar. Jadi mungkin sudah tidak bisa mengatur diafragma lah kalau di kamera seperti itu. Oke, berarti sekarang Kang Eri hanya bisa mendengar suara saya ya? Iya, betul. Oke. Dan meskipun saya hanya mendengar suara Miss Mary dan suara-suara lainnya yang ada di sekitar saya, tapi sedikit demi sedikit saya mulai merasa bisa melihat dengan mata hati saya. Jadi saya bisa membayangkan istri saya wajahnya seperti apa, anak saya wajahnya seperti apa, Miss Mary wajahnya seperti apa. Wow, gitu kan. luar biasa. Ya, itu juga salah satu judul lagu yang fenomenal banget ya, Mata Hati ya, Kang Eri ya, yang dibuat. Ya. Oke, ketika itu terjadi tahun 2003 ya, Kang Eri. Tahun Terus, 2003. Apa yang ada di pikiran dan apa yang dilakukan Kang Eri begitu di rumah sakit, terus bangun, buka mata, tapi tetap gelap dan selamanya gelap? Manusiawi, kita pasti merasakan takut, khawatir. Bagaimana saya bisa menghadapi hidup ini ke depan dengan keadaan seperti ini. Tapi itu tidak berlangsung lama karena dalam kesendirian saya itu saya menemukan suatu jawaban atas pertanyaan saya sendiri. Jadi seolah-olah saya masih diberikan misi dalam hidup ini dengan kehidupan baru saya dalam kegelapan. Nah, sebagai seorang manusia dan sebagai seorang laki-laki, kita harus kesatria. Kita harus menghadapi apapun yang Tuhan berikan untuk kita jalani. Kita harus tetap jalani dengan rasa ikhlas dan gagah berani. Akhirnya sejak saat itu saya bangkit dan tidak pernah menganggap ini sebagai suatu penghalang, tapi menjadi suatu tantangan baru bagi saya. Bagaimana caranya saya untuk menjalani hidup kedua saya dalam suasana yang baru. Gitu. Oke. Wow, dan usia Kang Eri waktu itu mungkin baru 24 tahun ya? Kita soalnya usianya mirip kayak kita kan Kang Eri lahir tahun 79. Iya. Saya tahun 80. Beda dikit. Oh, iya. Tapi kalau 2003 berarti kan Kang Eri usianya 24 tahun ya? Iya. Masih. Jadi memang apa ya? Jadi sejak kecil, jadi memang saya sudah diajarkan, kakek saya seorang pejuang. Jadi mengajarkan tentang bagaimana kita mempunyai mental baja. Dan itu pun juga yang dalam pergaulan, meskipun kaki kiri saya lumpuh, sejak kecil saya sudah terbiasa dihina, dibully, tapi saya malah selalu melawan gitu kan, hingga akhirnya saya tidak menganggap bahwa saya mempunyai kekurangan. Saya pengen ikut beraktivitas dengan teman-teman lainnya. Dengan menggunakan kruk, tongkat di kaki kiri saya ikut main bola gitu kan. Wow. Saya ikut ketika ada kawan-kawan yang membuli saya melawan gitu kan. Jadi ya saya menganggap ketika orang lain bisa, saya pun harus bisa gitu, seperti itu. Oke, jadi memang dari kecil dididik ya, dan juga memang tipe orang yang nggak menyerah dengan keadaan ya, pokoknya selalu berjuang gitu, nggak pernah pasrah, tapi selalu ada cara gitu, selalu bangkit. Oke. Tahun 2003 kecelakaan itu terjadi. Kadang biasanya untuk banyak orang ketika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, biasanya kita tetap punya harapan. Jadi pada saat itu Kang Eri berharap gak sih ini mungkin cuma sementara, mungkin mata saya bisa kembali normal lagi, mungkin ini ada obatnya. Pernah gak sih berharap seperti itu di awal, dan ketika harapan itu tidak terjadi, gimana cara kita bisa menerima kenyataan itu? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan.
hutan kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.